Bayangkan, kamu sedang duduk di taman pada siang hari, awan cerah, angin sepoi-sepoi, burung berkicau, lalu tiba-tiba matahari menghilang. Bukan karena tertutup gerhana, bukan karena badai matahari, tapi benar-benar lenyap dari langit, tidak ada cahaya, tidak ada panas, tidak ada gravitasi dari matahari. Dan itu terjadi selama 2 menit penuh. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Ini mungkin terdengar aneh, tapi jika matahari benar-benar lenyap detik ini, kita tetap akan melihatnya bersinar selama 8 menit 20 detik. Kenapa? Karena itulah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari ke bumi. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di langit adalah masa lalu matahari, tertunda 8 menit. Begitu pula dengan gravitasi. Perubahan gravitasi juga merambat dengan kecepatan cahaya, menurut relativitas Einstein. Jadi, walaupun matahari hilang, bumi akan tetap berputar dalam orbitnya selama 8 menit lebih, seolah-olah matahari masih ada. Jadi, selama 2 menit itu, tidak ada yang berubah di bumi. Secara teknis, jika skenario berubah dan matahari hilang lebih dari 8 menit, barulah efeknya menghantam kita dengan keras, dan tiba-tiba, langit siang jadi gelap gulita. Tidak seperti malam hari biasa, ini kegelapan total, karena bahkan cahaya hamburan atmosfer pun tidak ada. Bintang-bintang muncul di tengah hari. Planet-planet seperti Venus dan Mars akan tampak jelas tanpa cahaya matahari. Suhu mulai turun perlahan. Karena sebagian besar energi panas di bumi berasal dari matahari, dalam hitungan jam suhu mulai merosot. Fotosintesis berhenti. Tanaman tidak bisa memproduksi energi. Rantai makanan mulai terganggu. Satelit dan stasiun luar angkasa kehilangan orientasi. Tanpa gravitasi matahari sebagai titik pusat, navigasi luar angkasa menjadi kacau. Matahari menyumbang 99,86% dari total massa tata surya. Ia adalah jangkar gravitasi bagi semua planet, asteroid, dan komet. Jika matahari benar-benar menghilang, gravitasi yang menahan bumi dan planet-planet lain akan lenyap. Akibatnya bumi akan langsung keluar dari orbitnya, meluncur lurus keluar angkasa dengan kecepatan sekitar 107.000 km per jam. Planet-planet lain juga akan lepas kendali, dan sistem tata surya akan menjadi kekacauan kosmik total. Komet dan asteroid bisa berubah jalur, dan beberapa mungkin tertarik menuju bumi. Tapi karena skenario kita hanya 2 menit, orbit tetap aman. Gravitasi matahari kembali sebelum efeknya terasa di bumi. Bagian paling menakutkan dari skenario ini bukan pada dampak fisik atau astronomis, tetapi pada kenyataan bahwa hal seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Matahari adalah bola plasma berukuran 1,4 juta kilometer dengan massa lebih dari 300.000 kali bumi. Ia tidak bisa tiba-tiba mati lampu atau menghilang begitu saja, lalu kembali 2 menit kemudian. Kalau itu terjadi, maka hukum kekekalan massa dan energi dilanggar. Relativitas umum dipatahkan. Teori medan kuantum jadi tak berlaku. Artinya, alam semesta bukan sistem tertutup dan stabil seperti yang kita kira. Bisa jadi kita hidup dalam simulasi, atau ada entitas kosmik yang jauh lebih besar dan mampu mengintervensi realitas. Jika para astronom mendeteksi hilangnya cahaya dan medan gravitasi matahari, bahkan hanya selama 2 menit, dunia sains akan mengalami krisis eksistensial besar-besaran. Teleskop di seluruh dunia akan mencatat anomali kosmik yang tidak bisa dijelaskan. Jutaan ilmuwan akan mencoba memverifikasi apakah ini ilusi, kesalahan alat, atau realitas baru. Lembaga seperti NASA, CERN, dan Observatorium Luar Angkasa akan menganggap ini sebagai kode merah terbesar sepanjang sejarah ilmu pengetahuan. Walau ini skenario imajinatif, banyak pengetahuan alam semesta yang bisa kita pelajari dari simulasi semacam ini. Kita jadi sadar betapa pentingnya waktu tempuh cahaya dalam memahami realitas. Kita belajar bahwa bumi dan semua yang kita kenal sangat tergantung pada satu bintang. Kita mengerti bahwa ketergantungan pada kestabilan alam semesta adalah asumsi, bukan jaminan. Jika matahari benar-benar menghilang selama 2 menit, manusia mungkin tidak sadar secara langsung. Tapi secara ilmiah dan filosofis, itu akan menjadi sinyal terbesar bahwa kita mungkin tidak memahami alam semesta sepenuhnya. Dan itu menakutkan, sekaligus menggugah rasa ingin tahu kita. Karena pada akhirnya, ilmu pengetahuan bukan hanya soal menemukan jawaban, tapi juga tentang bertanya dengan cara yang benar, termasuk pertanyaan mustahil seperti ini.